Bagaimanapun, pesona Natali yang relatif masih muda punya magnet bagi laki-laki lain. Pesona itu tampak ketika belum resmi saja menyandang status janda, ia sudah santer dihubung-hubungkan dekat dengan pria lain. Salah satunya dengan ustadz muda yang dekat dengan kalangan selebriti, yakni Ustadz Kasif Khair. Natali sempat disebut-sebut hendak segera diajak umroh oleh dai muda tersebut. Tapi ketika kami konfirmasi langsung ke sang ustadz, rupanya kedekatan mereka dimulai sejak Ustadz Kasif Khair menjadi bintang tamu di kanal video berbagi milik Natali. Namanya keren nih, Azam. Siapa yang kasih nama? Bapaknya? Oh, Masya Allah. Azam Adriansyah. Masya Allah. Saya ingat ayat Allah berfirman, Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Artinya apa? Azam itu keinginan yang kuat. Masya Kalau Allah. sudah punya keinginan yang kuat, serahkan kepada Allah. Iya. Wah, ini akan menguatkan ibunya banget. Amin ya Allah, amin, Akan amin ya menguatkan. Allah. Namanya dia keren nih. Masya Allah. Saya melihat, Masya Allah ya, fenomena keluarga Mbak Natali ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau udah ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan, kegantengan, popularitas. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Bahkan uang bukan mau solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Itu kan awalnya saya berpikir, oh kalau Mbak Natalinya berangkat, Kang Solehnya tergerak berangkat juga. Saya berpikir begitu. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Soleh. Jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Soleh ya. Dengan Mbak Nata nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, saya tidak berniat mempromosikan ketika saya gratisin Mbak Natali umroh. Saya nggak mempromosikan. Kenapa? Saat itu clip on yang ada di saya itu saya copot. Bisa dilihat di YouTube-nya Mbak Natali, saya copot. Ini ada ulah orang yang merekam, kemudian masukin di TikTok, akhirnya jadi viral, trending. Nah itu, jadi ya ini netizen, ini ulahnya netizen. Ayo loh. Ya alhamdulillah sih setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya intinya beliau haus sama agama, dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban, ya memberikan ya apa yang kita bisa deh. Saya nggak pernah berjumpa dengan Mbak Natali setelah YouTube kemarin itu, nggak pernah ketemu. Paling pun bicara ya kita bicara via ya mungkin via istri saya gitu. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Masya Allah sih, saya sama Ustadz pribadi nanggepinnya sih ini bukan suatu masalah ya. Maksudnya kita kembalikan lagi ke niat kita. Waktu awal kita kasih hadiah ini untuk Mbak Natali memang murni memang kita saat itu spontan dan kita lagi ngobrol memang cair mengenai Azam ya saat itu anaknya ya. Khawatir timbul fitnah dan apalagi belum ada putusan cerai dari majelis hakim, ia dan sang istri Umi Dian juga mengklarifikasi tak ada hubungan spesial dengan istri Sule tersebut. Ya, makanya saya sedih dengan fitnah yang dilakukan oleh sebagian netizen. Saya mohon maaf. Tolong stop berita yang mengatakan saya pihak ketiga. Saya demi Allah tidak ada hubungan pribadi dengan Mbak Natali, nggak ada. Saya tidak mengenal Mbak Natali begitu dekat, tidak. Adapun komunikasi yang saya sampaikan selalu melalui istri saya, mahram saya, ya, istri saya. Ya bersama istri saya, bukan bersama istri saya. Kebetulan karena jamaah saya banyak, saya berdakwah dari Aceh sampai Papua, ya banyak jamaah laporan ke kami. Ini apa beritanya kok seperti ini, jadi bolanya itu makin liar. Ini netizen, mohon maaf wartawan juga. Ya beritakan berita yang hak, yang benar. Jangan beritakan berita yang bohong, apalagi fitnah. Anda kan nggak mau difitnah, masa Anda mau fitnah orang lain? Secara hati kita nggak tahu ya hati manusia, cuman secara mimik, secara cara dia ngomong, apalagi mungkin pas Ustadz memberikan hadiah umroh itu ya, Masya Allah kan dia sumringah dan happy gitu kan, dan justru di situ saya sama Ustadz yang melihatnya, insya Allah lah yang namanya menyenangi orang itu kan
kita ikut senang gitu ya. Iya, saya bilang saya punya keluarga, ya saya dengan perjodohan ini, ya saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah saya kasih pengertian. Itu saya punya anak, bayangin ya kan, dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Jadi nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur, kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya, nauzubillah min zalik, ini mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin, saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih beritanya. Itu ditonton juga udah banyak orang ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Untuk meyakinkan publik, Umi Dian bahkan sesumbar mengenal watak suaminya yang tak mudah kepincut oleh wanita lain. Ia hakul yakin suaminya hanya punya hubungan kerjasama sebagai dai yang pernah mengisi di acara Natali. Tak kurang dan tak lebih. Tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan. Sampai saat ini pun beliau menjaga itu dengan menyuruh saya yang berkomunikasi. Itu sih pembuktian beliau, maksudnya salah satunya gitu loh ya, minta saya yang berkomunikasi sama Mbak Natali gitu. Jadi, saya alhamdulillah saya ngisi di YouTube beliau ya. Saya tahu beliau, manajemen beliau gitu yang baik, dan alhamdulillah nggak ada niat kami untuk apapun ya, nggak ada, demi Allah saya ingin Kang Sule ya dapat hal yang lebih baik lagi lah dari kejadian. Mau ketemu lagi ya, tapi bicara tentang agama ya, ini menunjukkan ya dia menjadi pribadi insya Allah yang haus agama, yang pengen tahu agama lebih dekat lagi ya. Ini positif menurut saya sih, insya Allah. Ya, saya menganggap alhamdulillah, jadi kita tahu nih mu'allaf itu wajib dibantu. Surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, enggak hanya fakir miskin yang kita harus bantu, tapi wal mu'allafa qulubuhum, orang yang baru masuk Islam juga harus dibantu. Jadi dengan kejadian ini orang baru ngeh, oh mu'allaf itu harus dibantu. Yang biasanya ya udah biasa aja lah orang baru masuk Islam, seperti umumnya muslim, enggak, mereka spesial. Beda sama saya yang Islamnya dari lahir. Kalau mereka yang tadinya non kemudian masuk Islam itu harus lebih spesial lagi. Kenapa? Mereka butuh ilmu yang lebih dari kita. Kita alhamdulillah belajar sholat dari kecil. Dia belajar sholat baru 1 tahun, 2 tahun. Kasihan kalau sampai kita nggak bantu dia ngajarin Islam lebih kuat lagi, kita khawatir ya terjadi hal yang nggak diinginkan. Ya, meskipun Natali ogah untuk kembali ke pelukan Sule dan kekeh ingin bercerai, tapi rasanya tak mungkin mantan disc joki ini buru-buru mencari pengganti Sule. Apalagi ketika minggat, ia membawa serta kedua adiknya yang masih butuh perhatian dari segi pendidikan maupun topangan ekonomi. Natali lebih memilih fokus bekerja dan membangun karir ketimbang buru-buru mencari pengganti Sule. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik. Bagaimanapun tak mudah untuk mengakhiri bahtera, tapi Natali juga butuh kenyamanan hidup dan bisa lepas bahagia tanpa beban. Ia seolah tak ingin tinggal di istana mewah Tambun, tapi hatinya gusar karena dikelilingi orang-orang masih bertahan dengan egonya, terutama dengan putri yang sulit ia taklukkan hatinya. Bagi aku sebagai perempuan, aku juga kayak, loh aku baru masuk di baru nikah kok gini bacanya. Jadi aku sebagai perempuan yang kayak kok gini. Sementara ia juga diduga tak mendapat topangan bimbingan dari Sule lantaran ayah putri itu selain disebut-sebut mudah gamang juga punya temperamen yang keras pendiriannya. Kalau aku lebih baik daripada mental aku kenapa-kenapa gitu kan. Kita kan manusia itu kan beda-beda Kak. Ada yang mau digimana tahan, ya udah gue mau gimana pun gue udah nikah, ya udahlah gue mau gimana aja juga gue apa deh gini gue terima karena gue udah nikah gitu loh Kak. Tapi kalau aku, kita hidup itu harus bahagia Kak.
Bahkan sejauh presenter yang pernah bekerja sama dengan Sule, yakni Desta, sempat keceplosan ketika berbincang dengan Rizky di kanal video berbagi. Kala itu Desta menyebut ayah Iki punya attitude yang buruk karena cenderung angkuh. Iki maju sekarang nih. Amin. Senang gue, karena gue tuh senangnya karena keberhasilan dia tuh dibarengi dengan sikap dia yang menyenangkan gitu. Amin. Iya, iya. Jarang-jarang loh Ki, orang kayak lo ini banyak kan tuh ya tadi seperti Vincent bilang ada yang kayak merasa udah jadi star gitu. Jadinya attitude mereka jadi kebawa. Ya Sule itu kan emang seniman banget menurut gua. Iya. Dia ini orang yang ya cukup idealis, cukup punya, ya kalau punya mau dia kan akan keras mengejar itu gitu. Banyak yang mungkin lihat ini kok belagu banget gitu. Kalau gue sih niat ya sebagai teman yang pernah kerja sama dia, memang belagu ya. Enggak. Tapi proses kehidupannya. Dan orangnya sangat mau kerjasama. Jika dengan kondisi ego, Putri yang masih sulit berdamai dengan kenyataan, pun sikap Sule yang diduga acuh dan temperamen rasanya sulit bagi Natali untuk kembali. Tapi waktu sidang masih panjang, tak ada yang mustahil jika keduanya rujuk kembali. Tinggal bagaimana satu sama lain saling menghargai dan berempati. Lantas, mungkinkah mereka kembali? Natali masih muda, Kang Sule punya keluarga, punya anak bawaan, ya pasti untuk memposisikan diri mereka tuh pasti agak sulit. Jadi menurut gue ini ya cuman masalah proses aja. Intinya sih saya selalu bilang begini, apapun yang terjadi kita coba dulu. Maksudnya dari pihak keluarga selalu bilang ada apa Kang Sule, ada apa. Maksudnya kalau bisa disatukan kan kenapa tidak? Rumah tangga baru 2 tahun gitu kan, baru mau jalan 2 tahun kan sangat disayangkan. Tapi kan yang menjalankan rumah tangga adalah Natali dan Sule.